Shalom, Podcast Youth. Selamat datang di Podcast Youth. Dan sudah masuk episode ke-6. Untuk teman-teman yang mungkin belum dengerin episode ke-5, didengerin dulu ya. Karena episodenya nyambung nih sama hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk informasi episode ke-5-nya. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum dengerin kita dari episode pertama sampai saat ini, boleh yuk sama-sama dengerin. Dan terus yuk dukung kita di sosial media kita, di Instagram, di podcast Spotify, lalu kita juga ada di Noise, lalu ada di YouTube juga. Jadi terus pantengin kita, terus komen-komen juga, terus juga kasih masukan buat kita apa yang harus kita bahas di episode berikutnya. Oke, kita lanjut untuk episode ke-6. Stay tune. Oke, terima kasih Kak Pascal. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita itu mulai gitu ya. Saya sudah ingatkan tentang perikop di Injil Matius. Boleh lah, silakan. Matius 9 ayat 35 sampai 38, tapi saya mau bacakan aja ayat 35 sampai 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi saya percaya bahwa sebelum saya kenal Tuhan, saya sama seperti sebuah perumpamaan domba yang disebutkan di Matius tadi, di mana hidup saya itu mungkin terlantar dan saya itu seperti domba yang tidak bergembala, tapi ada satu gembala dan ada satu pribadi yang menyelamatkan hidup saya. Dan saya percaya ketika Tuhan memulai hidup kita gitu ya, ketika Tuhan memulai hidup kita di dunia ini, Tuhan punya belas kasihan gitu. Jadi hal yang pertama yang Tuhan kasih di dalam hidup kita itu, Tuhan punya belas kasihan. Itu sebabnya Tuhan mau mati di kayu salib supaya kita itu hidup gitu. Jadi ketika hari ini saya bergerak untuk sekolah-sekolah, ketika tadi juga diceritakan bahwa Yesus itu sebagai panutan, ketika dia memberitakan Injil, ketika dia mengajar di rumah ibadat, satu hal yang Yesus lakukan adalah ketika melihat orang banyak itu, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Dan saya percaya ketika saya sudah mendapat belas kasihan dari Sang Pencipta saya gitu, saya juga bersyukur saya punya anugerah buat saya juga mengasihi setiap orang-orang di sekitar saya, mereka yang belum kenal Tuhan atau mereka juga udah kenal Tuhan tapi mereka masih belum ngerti bahwa hidup mereka itu sebenarnya berharga kayak gitu. Dan saya percaya bahwa ketika saya mulai dengan belas kasihan ini atau compassion ya, kalau kita sering dengar gitu ya, belas kasihan, bagaimana ketika kita berjalan itu ya kita harus tetap mengasihi Tuhan dan kita membutuhkan anugerah dan belas kasihan Allah juga karena kita adalah orang berdosa gitu. Oke, keren banget sih tentang apa yang kalian bagikan. Dan kalau gue pribadi tuh sama lah kegerakan-kegerakan yang kita lakukan itu karena kerinduan kita dan rindu berbagi juga buat generasi ini gitu. Dan khususnya untuk teman-teman yang mungkin tanpa disadari yang kita menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan gitu kok. Ya, saya setuju banget sama yang teman-teman Sid katakan tadi, Pasca, Gesia, Daniel juga, bahwa tanpa hatinya Tuhan sebetulnya kita gak bisa melayani generasi, karena hati kita itu buat diri kita lebih fokus ke kita kayak gitu. Jadi memang tadi juga Daniel bilang mau gak mau kita harus mati bagi diri kita sendiri, karena Tuhan juga bilang kayak gini, dan Kristus sudah mati buat semua orang, dan karena itu kita yang hidup tidak lagi hidup buat diri kita sendiri, tetapi buat Dia yang sudah mati dan dibangkitkan buat kita gitu. Saya pun melayani yang ngalamin lah pelayanan seperti itu. Emang tantangannya benar tadi bilang bahwa nyaman diri sendiri. Kalau mau enaknya ngapain sih kita capek-capek gitu ya, harus ke kampus ini ke kampus ono, kejar-kejar waktu. Bahkan saya sempat juga melayani dari
SMP gitu, SMA, kuliah gitu. Kalau saya sadari, kalau hatinya saya sendiri yang egois itu nggak bisa sebetulnya. Maka itu kita harus minta hatinya Tuhan yang penuh belas kasihan yang Keisha tadi bilang. Kita terus juga tadi Pasca juga bilang bagus banget bahwa dengan kita mengalami kasihnya Tuhan itu kasih itu yang akan mendorong kita untuk kita bisa membagikan kasih itu sama orang lain sebetulnya gitu. Tanpa kita ngalamin kita nggak akan pernah peduli gitu loh sama orang lain. Dan itu yang bahayanya kekristenan kalau hari-hari ini kayak gitu. Kita mulai mencintai diri kita sendiri sebenarnya. Kita lupa sama orang, kita lupa ada orang-orang di sekitar kita yang memang Tuhan mau mengasihi mereka ya lewat kita gitu. Itu yang harus kita tangkap ya anak-anak muda. Kita nggak menampik bahwa seperti Keisha bilang kita mikirin masa depan, pengen kerja apa, pengen punya apa. Tapi jangan lupa Tuhan nyiptain kita nggak cuma sekecil itu gitu tujuannya. Tujuan yang jauh lebih besar dan lebih mulia yaitu bagaimana Tuhan pakai kita dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan itu untuk mengabarkan Injil kepada semua orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Itu sih. Iya, jadi bukan tadi agak sedikit kepikiran gimana. Jadi tugasnya kita sebenarnya bukan mengajak orang yang mungkin membutuhkan Tuhan ke gereja, benar nggak sih? Kayaknya tugas kita para volunteer-volunteernya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang di jaringan, di jalanan dan di komunitas, kita itu langsung touch mereka. Kita yang bawa Tuhan langsung ke hadapan mereka. Kalau menurut aku tuh keren banget sih. Kalau menurut gue tuh keren banget sih. Dimana ya tujuannya bukan kayak apa ya namanya. Jadi Tuhan itu bukan adanya di gereja doang. Ya Tuhan tuh ada di hati kita. Kita yang langsung bawa Tuhan ke dalam hidup mereka. Gitu. Gue kayaknya butuh sesuatu yang konkret nih. Biar nggak ngawang-ngawang ya teman-teman ya. Apa sih kegerakan apa yang kalian sudah perbuat? Kalau memang kalian mau sharing lokasinya mungkin nanti boleh. Biar kita juga atau ada teman-teman yang penasaran tentang sit itu kayak gimana. Yuk berbagi yuk sedikit. Kantor buat PKN ya. Jadi Daniel coba menjawab. Nah, jadi SIT Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang kita kerjakan. Karena kita tadi ngomong soal Injil pertama, kita itu ada yang namanya homegrown tuh. Jadi homegrown itu adalah sebuah tempat untuk kita equipping, training, untuk kita juga boleh doa, kita juga boleh ibadah. Jadi konsepnya kayak ibadah dan doa gitu, praise and worship gitu. Kita terima impartasi, kita terima Injil, kita diperlengkapi di situ. Jadi itu rutin setiap, kalau di Tangerang 2 minggu sekali, tapi kalau di Semarang seminggu sekali. Jadi kita mengumpulkan anak-anak muda di setiap sekolah, setiap kampus yang kita layani untuk kita sama-sama muridin. Dan nanti mereka diutus kembali ke gerejanya, ke sekolahnya lagi. Terus kedua, kita juga ada pelayan ke sekolah-sekolah sama kampus-kampus. Itu namanya Gospel in Campus sama Gospel in School. Kenapa kita ngomong soal Gospel in School dan Gospel in Campus? Karena kita percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus ngomong itu di Roma. Dan supaya Injil itu bisa diberitakan, kami ada kegiatan namanya Gospel in School. Jadi kita bawa proposal tuh. Kita melayani sekolah-sekolah, kita masukin ngobrol ke kepala sekolah, ke guru agama, supaya setiap sekolah-sekolah tuh mereka ada persekutuan, mereka ada orang-orang yang mau doa buat sekolahnya, buat kampusnya. Jadi kita layanin dulu, kita datengin gitu. Terus kita juga ada yang namanya rekan tumbuh. Rekan tumbuh itu jadi ada kelompok kecil, kita bahas materi, kita bahas pendalaman Alkitab. Seperti itu sih Kak. Jadi rata-rata itu yang kita kerjakan. Dan nanti di tanggal 29 Juli si Tangerang, Tuhan percayakan untuk kita bagi 100 nasi untuk kota Tangerang. Nah untuk teman-teman yang mau ikut bergabung, atau nanti teman-teman yang mau update di mana kita persekutuan homegrown Tangerang, si Tangerang ini nanti bisa follow Instagram SIT Indonesia atau Instagram si Tangerang. Jadi nanti ada informasinya yang cukup menarik. Seperti itu sih Kak, apa yang kita kerjakan. Dan ada satu lagi tuh. Apa tuh Kak Keisha? Mungkin Kak Keisha bisa tambahkan. Oke, jadi ada satu event gitu ya yang
setiap 1 tahun sekali tuh anak-anak situ adakan. Namanya tuh Retreat Encounter, bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Bapa sehingga Tuhan memulihkan siap gambar diri kita, Tuhan memulihkan siap hati Bapa kita, Tuhan memulihkan siap hati nurani kita. Dan di sesi terakhir nanti ketika kita sudah diperlengkapi dan kita sudah menerima Tuhan, nanti di sesi pengutusan kita akan diutus ke kota kita masing-masing, Kak. Jadi dulu saya adalah salah satu orang yang bertobatnya juga lewat Retreat Encounter. Dulu saya pernah mengalami kepahitan dengan orang tua saya gitu ya, pahit hati dengan bapak saya gitu ya, karena kan kalau misalkan bapak saya itu kan cara mendidiknya kan otoriter gitu. Saya merasa tidak dicintai oleh pribadi bapak saya ini. Tapi ketika, puji Tuhan, ketika saya ikut Retreat Encounter tahun 2012, Tuhan benar-benar membukakan mata saya gitu, dan saya benar-benar merasakan bahwa ada satu pribadi yang mengasihi saya, yaitu Yesus. Dan saya jadi belajar untuk mengampuni orang yang menyakiti saya, dan saya juga minta maaf sama Tuhan kalau saya udah hidup dalam dosa. Duh, keren banget kegerakan-kegerakan ini nih yang kita rindukan. Saya yakin dan percaya kegerakan ini nggak akan pernah mati, dan kegerakan ini bakalan terus menjangkau generasi ini. Amin. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, mungkin teman-teman nanti yang bakal dengerin, komunitas kalian resmi nggak sih? Terus komunitas kalian dinaungi, bahkan sorry to say, banyak yang kadang ngomong tuh dinaungi sama gereja lokal atau tidak gitu kan. Kadang tuh pertanyaan-pertanyaan itu nggak perlu sebut mereknya. Intinya ya ada gereja lokal atau tidak gitu, biar para pendengar-pendengar juga menganggapnya oh iya ini kegerakan yang resmi dan legal, bahasa kayak gitu. Karena ya dan kalian tahu sendiri ya, banyak hal-hal yang kegerakan yang luar biasa banget lah. Dia mengataskan Kristen, tapi ya seperti itu. Boleh sharing. Aku izin menjawab, gue kayak di anggota DPR ya, Ini dibatiin. aduh, ya memang kita gitu ya guys. Tapi jurang, mentang-mentang udah diselamatkan udah main-main jurang. Jadi apakah set ini resmi gitu kan ya? Gimana jawabnya? Resmi dari Tuhan ya pasti. Resmi dari Tuhan. Kalau ngomongin secara lembaga, kita saat ini tidak dinaungi oleh lembaga manapun. Jadi kita benar-benar independen dan interdenominasi, tidak dinaungi oleh gereja manapun. Walaupun untuk saat ini di Tangerang kita pinjem tempat di salah satu gereja di Tangerang, tapi kita cuma pinjem tempat, enggak dinaungi secara langsung gitu ya. Nah kalau buat yayasan, kita lagi bergumul, mungkin soon bakal kita bikin yayasan buat menaungi sit ini supaya kita juga punya lembaga resmi. Iya, sebenarnya teman-teman, gampang dan sederhananya adalah kita lihat pengajarannya aja, ya nggak teman-teman? Semuanya pasti back to Bible, benar nggak? Ya kalau misalkan dia bawa kesesatan, kayak kemarin kita sempat singgung sedikit. Jadi kalau misalkan kita tahu komunitas itu baik buruknya, kalau misalkan kita nggak masuk ke dalamnya, kita nggak bakal tahu, bener nggak teman-teman? Jadi jangan takut ya untuk kegerakan-kegerakan ini. Dan gue pribadi pun ada kegerakan namanya ISS, Encounter Student Society gitu. Itu kegerakan untuk sekolah setia bakti kebetulan untuk saat ini. Dan itu pun memang tidak ada legalitasnya gitu. Ini kerinduan kita yang kenal-kenal aja, yang tahu-tahu aja sebenarnya sih. Iya, sebenarnya kan ujung-ujungnya kayak gitu ya. Kita percaya dan yakini kalau kegerakan Tuhan itu tidak terbatas. Tetapi kadang banyak orang-orang di luar sana yang menanyakan legalitas. Itu yang mungkin jadi apa ya? Oh ya, jadi kayak batasan untuk kita itu untuk berkarya, untuk bukan berkarya ya, untuk bergerak untuk generasi ini gitu. Ketika kita melayani di sekolah-sekolah nih, kalian pernah ke sekolah kan? Ada pengalaman Ditolak ya? lucu nggak? Ditolak ya? Atau apa? Atau maksudnya gini loh, saya sendiri kan ngalamin lah. Jadi melayani di sekolah, saya ketemu kasus-kasus yang saya juga nggak nyangka
gitu. Ngalahin anak SMP atau anak SMA, saya nggak menyangka bahwa loh ada loh ternyata anak seusia ini kok ngalamin kasus kayak gini gitu loh. Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Wah, aku juga pernah tuh kok. Bahkan SMK ada yang pakai narkoba. Lalu SMK juga selevel SMK ya, maksudnya ada yang homo lesbian gay. Wah, itu luar biasa sih. Coba yuk sharing. Iya, full sedikit cerita tentang pelayanan waktu di Semarang ya. Jadi kita pernah melayani salah satu sekolah, nggak pernah sebut merek ya. Iya. Jadi ada salah satu sekolah yang di Semarang tuh terkenal banget tawuran. Jadi waktu kita main di sana, orang yang mau jadi kita pinjam sebuah ruangan nih, Kak. Mau pinjam sebuah ruangan itu bener-bener mereka lagi rokok, mereka lagi grepe-grepe, maaf ya. Jadi dan itu dipakai buat ibadah dan mereka nggak mau pergi. Jadi posisi kita ibadah di tempat orang yang lagi ngerokok juga di ruangan itu dan ada orang lagi pacaran. Tapi waktu itu sepertinya non-kris ya, karena itu setelah Jumatan. Biasanya kalau persetujuan kan habis Jumatan, terus mereka tuh gak Jumatan. Jadi itu sesuatu yang lucu dan puji Tuhan percayakan sekolah di Semarang yang sering tawuran. Yang artinya mungkin dunia tuh lihat sekolah ini tuh sekolah yang hancur, sekolah yang bobrok, sekolah yang gak punya masa depan. Tapi Tuhan percayakan untuk kita boleh main di sekolah itu. Kita lihat sendiri dengan pakai kacamata kita sendiri, kita melihat bahwa Tuhan tunjukkan orang-orang yang Tuhan juga kasih. Dan itu sesuatu yang buat saya itu cukup menarik ya, karena sulit masuk ke sekolah ini, karena ini sekolah bener-bener seakan kayak saya pikir dulu nggak ada persetujuannya di sekolah, tapi ternyata ada persetujuannya dan emang terkenal banget di Semarang sekolah yang suka tawuran. Tapi di situ justru kita temukan 1-2 orang yang mereka mau berdiri buat sekolah. Padahal itu sekolah yang benar-benar nggak ada kayak harapan untuk mereka berubah. Tapi di situ malah justru itu sesuatu yang cukup menarik. Itu sih. Kalau dari Daniel seperti itu. Mungkin dari teman-teman boleh Bagi pengalaman aja selama melayani gimana duka-dukanya, bukan duka-duka ini. Dari aku ya, wah ini aku nggak sesering mengalami hal yang duka sesering Mas Daniel. Kalau aku lebih banyak sukanya sih, puji Tuhan suara kali. Banyak sukanya Belum ketemu. belum diizinkan untuk ketemu. Coba aku inget bentar ya di Semarang. Aku udah lama gak di Semarang. Di Semarang enggak sih, mau seni aku mengalami pengalaman yang oke aja. Cuma kalau di Tangerang nih, kalau di Tangerang pernah satu waktu aku sama Mas Daniel ini tinggalnya di Jakarta Timur, agak perbatasan nih daerah, kalau teman-teman tahu daerah Cipayung gitu, hampir dekat ke Cibubur Depok gitu. Nah, satu waktu kita diminta buat melayani di salah satu kampus di Tangerang. Akhirnya ya udah kita gas gitu kan, kapan lagi kita dapat kesempatan buat gaspol di kampus di Tangerang gitu. Oke, gas tuh naik motor kita sekitar 2 jam lebih gitu ya, 2 jam lebih. Akhirnya sampai kita tuh sampai di mana, di gereja sini, sampai mandi dulu gitu lah, saking di jalan tuh kayak habis perang gitu, perang melawan asap kendaraan gitu kan, polusi udara. Saking kucingnya kita sampai mandi dulu, akhirnya kita berangkat ke kampus gitu kan. Janjian jam 2, tapi puji Tuhan walaupun kita datang udah mepet banget, kalau kita kira udah telat gitu, ternyata kita lebih duluan daripada anak-anaknya, anak-anak kampusnya. Akhirnya kita mulai ibadah itu jam 3-an ya, jam 3-an, dan puji Tuhan banget kita jauh-jauh dari kos gitu kan, berjam-jam naik motor, dan yang lain ternyata cuma 3 orang, tapi yang itu jadi kabar sukacita buat kita gitu. Terusnya kalian kayak apaan sih, masa kita jauh-jauh berjam-jam, wah ini 3 orang. Karena menurut kita ini malah bagus gitu, malah kita bisa bener-bener bangun satu hubungan sama anak-anak ini dengan kayak ibadah sama 3 orang doang. Kita bener-bener tahu anak-anak ini tuh butuhnya apa, kerinduan mereka dengan kampus mereka, kerinduan mereka dengan
apapun yang buat karir kita, jadi punya waktu yang lebih buat talk sama mereka. Jadi kayak menurutku nggak ada duka-duka, tapi semua jadi sukacita kalau kita melakukan karena Injil gitu, karena hati kita udah terakomodasi. Itu sih kalau dari aku. Wow, keren. Ini orang Semarang tinggal di Jakarta Timur, Tangerang. Wah, dahsyat loh teman-teman. Maksudnya, ayolah kita orang-orang Tangerang harus lebih giat lagi gitu. Kita percaya di mana kita itu ada di kota kita menangkan generasi ini. Ya bukan sebuah kebetulan kita lahir di Tangerang lah, bukan sebuah kebetulan juga kan lahir di Semarang. Terus tinggal di Jakarta Timur, itu luar biasa banget gitu. Oke, mungkin kalau kita bicara kota, ini bukan bicara tentang Tangerang aja ya. Teman, jadi kegerakan ini kita rindukan juga teman-teman di daerah lain, di provinsi lain yang dengar ini dimanapun berada, mulai belajar, mulai minta hatinya Tuhan gitu, supaya kita bisa melihat jiwa-jiwa itu seperti Tuhan melihat mereka gitu, supaya hati kita bisa penuh dengan belas kasihan. Sekali lagi, kalau tanpa itu kita akan egois banget dan nggak peduli kita sekolah di mana, dan kita nggak peduli sama teman-teman kita di sekolah, mereka yang mungkin belum kenal Tuhan, atau mereka yang disebut Kristen tapi sebetulnya jauh dari Tuhan, atau kita yang di kampus. Jangan sampai kita jadi anak-anak muda yang juga nggak peduli dengan teman-teman kampus kita, masa bodoh ketika kita dengar mereka sedang ngalamin sesuatu, padahal kita ngakunya di dalam kita ada kasih Tuhan gitu. Itu jangan sampai gitu. Jadi biarlah kegerakan, biarlah pelayanan ini bukan cuma hanya ada di Semarang atau Tangerang. Kalau Tangerang memang tempat kita berada ya, bikin podcast ini, tapi juga di tempat teman-teman dimanapun berada juga, mari mulai bangun kegerakan itu di sekolah-sekolah. Teman-teman, saya percaya di dalam sekolah pasti ada orang-orang yang Tuhan taruh, yang punya hati. Mungkin kalian sendiri, mungkin kalian berdua gitu. Mulai berdoalah buat sekolah kalian, dan saya percaya Tuhan akan kirim orang-orang yang sanggup bisa memperlengkapi kalian untuk pelayanan selanjutnya. Di kampus-kampus dimanapun Anda yang kalian yang rindu hatinya berdoa buat kampus, apalagi kalau sekolah dan kampusnya itu belum ada persekutuan, berdoalah di sana supaya Tuhan buka jalan sehingga boleh ada persekutuan Kristen di sekolah atau kampus kalian. Dari situ orang-orang percaya di sana, di sekolah atau di kampus itu, nanti kalian bisa berdoa untuk kampus itu. Karena kalau di perjanjian lama dibilang ada kayak gini, usahakanlah kesejahteraan kota dimanapun kamu buang. Ya ini kan bukan bicara soal kotanya, tapi bisa bicara soal tempat di mana Tuhan taruh gitu. Itu merupakan tanggung jawab kita sih buat saya untuk berdoa, karena kesejahteraan kita juga gitu. Jadi teman-teman, saya berharap kita semua mulai belajar jangan cuek. Kalian yang sekolah jangan cuek dengan sekolahmu. Jadilah pendoa di sekolahmu. Jadilah berkat dan biarkan terang kalian tuh bersinar, bercahaya di sekolahmu. Kalian yang di kampus, yang kuliah, jangan cuma sekedar bayangin anggap kampus itu sebagai tempat kalian cari ilmu doang gitu. Tapi mulai pikirkan bahwa kampus adalah tempat ladang di mana Tuhan tempatkan kalian di sana. Amin. Untuk bawa jiwa. Juga teman-teman yang kerja, juga saya rindu ada persekutuan Kristen di tempat-tempat kerja, di pabrik-pabrik, di kantor-kantor gitu. Untuk apa? Untuk supaya nama Tuhan boleh ditinggikan di sana. Gitu. Jadi saya, teman-teman SID juga percaya pasti kita sama-sama mendorong gitu untuk teman-teman, anak-anak muda yang lain, mari mulai minta hatinya Tuhan untuk bangun gerakan ini. Dimanapun kalian, sekolah, kerja, kuliah, mari mulai berdoa buat sekolah, buat kampus, buat kantor kalian. Dan saya percaya kalau itu terus kita lakukan dengan hatinya Tuhan, saya percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan turun, akan dinyatakan gitu. Amin. Kita rindu kota kita jadi kota tempat di mana nama Tuhan itu dimuliakan. Kita rindu kota, sekolah, kampus, tempat kerja kita di mana kita berada itu jadi tempat di mana nama Tuhan itu ditinggikan. Amin. Dan itu melalui kita orang-orang percaya. Amin. Ya,
Aku sering banget denger kata-kata ini di tahun 2008, 2010-an, bahkan belasan kok. Pernah denger nggak kalau yang namanya history maker? Pernah nggak kalian berpikir untuk jadi history maker dimanapun kita berada? Ya, history dimana history maker, orang yang membuat atau orang yang mencetak sejarah. Atau mungkin kalian nggak pernah terpikir atau nggak pernah mendengar kalau di sekolah, di kampus kalian tuh tidak ada kegerakan rohani dari dulu sampai sekarang. Ya, ini waktunya kalian untuk menjadi history makernya tuh. Gitu. Wow, keren banget untuk podcast pada hari ini. Jadi ini bakalan jadi 2 episode dan kita terus pantengin. Dan kalau kalian yang rindu untuk masuk ke komunitas SIT, nanti kunjungi IG-nya ya. Tadi IG-nya udah disebutin, boleh disebutin lagi nggak? Iya. Indonesia dan @sitan. Oke. Siap. Nanti kita akan follow ya untuk Instagramnya. Oke kok. Kita doa yang terakhir. Oke, silakan Ko Yos. Mari kita berdoa, teman-teman, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat apa yang kami bicarakan. Tuhan, kami tahu Tuhan ada di dalamnya, memberikan hati kepada setiap kami, untuk kami mulai belajar mengasihi generasi. Kami mulai belajar mengasihi teman-teman kami yang ada di sekolah, di kampus, atau tempat kerja kami, Tuhan. Kami rindu ada banyak orang, ada banyak jiwa, mereka boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa dimanapun kami berada bukanlah sebuah kebetulan, tapi Tuhan punya rencana. Ada pekerjaan besar yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kami. Mari Bapak, aku berdoa hari-hari ini buat setiap anak-anak muda dimanapun berada, di kota manapun mereka berada, di sekolah, kampus, kantor manapun mereka berada. Mari buka mata mereka agar mereka boleh melihat bahwa Tuhan sedang mau bekerja melalui hidup mereka. Taruh hati-Mu dalam hati setiap kami, Tuhan. Hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang ada. Bapak, kami berdoa, Tuhan memberkati setiap kota kami. Kami rindu kota kami jadi tempat di mana Tuhan ditinggikan. Pakai setiap kami, Tuhan. Mari perlengkapi setiap kami. Kami boleh membawa kabar baik kepada semua orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah setiap kami yang mendengar podcast ini, Tuhan Yesus, hati kami boleh Tuhan gerakan untuk kami boleh mengambil bagian dari kegerakan ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you Sid, thank you Ko Yos. Tuhan Yesus berkati semuanya.